Coba deh Anda bayangkan suasananya tegang banget, argumen tajam saling beradu, terus di akhir pecah tangis kemenangan. Nah, itu kan. Itu gambaran lomba debat Indonesia tahun lalu ya. Betul, peserta bilang itu kayak roller coaster emosi. Ada yang deg-degan ketemu lawan hebat dari provinsi lain, tapi juga bangga luar biasa bisa sampai tingkat nasional. Dan semangat itu ya, semangat kompetisi yang sehat itu yang jadi fondasinya. Dokumen sosialisasi LDI 2026 yang Anda kirim ini bukan cuma panduan biasa loh. Bukan ya? Bukan. Ini kalau dibaca teliti, ini tuh cetak biru. Cetak biru buat menjaring talenta-talenta berpikir kritis terbaik se-Indonesia, ada banyak sekali perubahan filosofis di baliknya. Tepat sekali. Ini bukan lagi sekedar aturan main, tapi lebih kayak sebuah manifesto gitu ya. Jadi dalam pembahasan kita kali ini, kita akan bedah tuntas semua yang perlu Anda tahu soal LDI 2026. Bukan cuma aturannya, tapi juga kenapa aturan itu ada. Mulai dari siapa yang bisa ikut, proses seleksinya yang sekarang jauh lebih berlapis, sampai perubahan soal juri yang, wah, ini bisa mengubah peta persaingan. Mari kita mulai. Oke, pertama-tama kita bicara soal visi besarnya dulu. Misi utama dari LDI ini sebenarnya apa sih? Kalau kita lihat dari sambutan Kepala Pusat Prestasi Nasional, Ibu Maria Veronica, tujuannya itu jelas banget. Melatih siswa supaya bisa menyampaikan pendapat secara kritis, pakai data. Dan yang penting, dengan santun. Ada penekanan di menghormati lawan diskusi. Ini bukan adu teriak, tapi adu gagasan yang terstruktur. Nah, menghormati lawan diskusi ini krusial ya. Artinya, yang dicari bukan cuma orator jago, tapi pemikir yang beretika. Betul sekali. Dan ini nyambung dengan perubahan fundamental pertama di LDI 2026 yang perlu Anda perhatikan. Penyatuan dua kompetisi besar. Ah, ini dia. Dulu kan kita kenalnya LDBI untuk Bahasa Indonesia dan NSDC untuk Bahasa Inggris. Sekarang, semuanya jadi satu payung, LDI. Tepat. Jadi sekarang LDI itu payung tunggal untuk dua cabang. LDI Bahasa Indonesia dan LDI Bahasa Inggris. Implikasinya apa tuh buat sekolah? Secara praktis, ini soal efisiensi dan standarisasi. Jadi setiap sekolah bisa kirim maksimal satu tim untuk cabang Bahasa Indonesia dan satu tim untuk cabang Bahasa Inggris. Masing-masing tim, 3 orang. Oke, jadi fondasinya standarisasi dan penyatuan. Sekarang kita ke pertanyaan paling dasar yang pasti ditunggu-tunggu semua siswa dan guru pembimbing. Siapa yang boleh ikut? Tentu, syarat utamanya cukup lugas. Anda harus warga negara Indonesia, siswa aktif SMA, MA, SMK, atau sederajat. Ada batasan kelas kan? Nah, ini poin yang sangat penting. Pada saat pendaftaran dibuka, Anda harus duduk di kelas 10 atau 11. Jadi, mohon maaf nih untuk siswa kelas 12, sudah nggak bisa berpartisipasi lagi. Oke, kelas 10 dan 11. Terus saya lihat ada beberapa aturan eksklusivitas gitu. Misalnya, juara 1 tahun lalu nggak boleh ikut lagi. Betul, juara 1 nasional tahun sebelumnya, atau kalau Anda pernah jadi delegasi Indonesia untuk World Schools Debating Championship atau WSDC, itu juga tidak bisa ikut. Kenapa begitu? Bukannya seharusnya yang terbaik tetap boleh berkompetisi? Pertanyaan bagus. Logikanya itu regenerasi. Jadi LDI ini kan tujuannya selain mencari yang terbaik, juga jadi tempat untuk bibit-bibit baru. Dengan aturan ini, Puspresnas secara aktif membuka ruang buat talenta-talenta baru untuk bersinar. Jadi semacam filosofi memberi jalan bagi yang baru? Masuk akal. Lalu ada syarat teknis yang kelihatannya sepele tapi bisa jadi masalah besar. Soal data ya. Betul. Sinkronisasi NISN dan NIK di Dapodik. Ini krusial banget. Bukan formalitas, seluruh proses pendaftaran sekarang kan terintegrasi digital. Kalau data Anda nggak sinkron antara data sekolah, Dapodik, dan data kependudukan, sistem pendaftaran bisa otomatis menolak. Wah, jadi harus dicek dari jauh-jauh hari ya? Harus. Jangan sampai talenta hebat Anda terganjal masalah administrasi sepele kan? Nah, ini dia bagian yang kayaknya paling rumit dan banyak perubahannya. Alur seleksi. Ada model kompetisi, ada model unggah video. Ini maksudnya gimana? Tepat sekali. Fleksibilitas ini kuncinya. Sistem LDI 2026 ini dirancang supaya bisa beradaptasi dengan kondisi yang sangat beragam di Indonesia. Semuanya dimulai dari Tingkat sekolah dulu. seleksi internal. Betul, seleksi internal buat milih tim terbaik. Setelah itu, baru naik ke tingkat kabupaten atau kota. Nah, di sini ditulis optional. Apa maksudnya?
Opsional itu artinya nggak semua provinsi wajib melaksanakannya. Tergantung jumlah pendaftar. Oh, oke. Contohnya Jawa Barat. Tahun lalu pendaftarnya sampai 1.800 peserta. Kan nggak mungkin kalau langsung seleksi provinsi. Makanya seleksi kota jadi wajib. Tapi kalau di provinsi lain pendaftarnya sedikit, di bawah 50 tim misalnya, bisa langsung lompat ke seleksi provinsi. Oke. Jadi ini mekanisme penyaringan awal. Dan disinilah muncul dua model seleksi itu ya. Model kompetisi dan non-kompetisi. Bedanya apa? Model kompetisi itu yang biasa kita kenal. Lomba debat langsung, bisa luring atau daring. Tapi sistemnya bukan sistem gugur. Mereka pakai sistem namanya power matching. Tunggu, power matching. Apa itu power matching? Kenapa pakai sistem itu? Jadi, di sistem power matching, tim dengan rekor kemenangan yang sama akan dipertemukan di babak-babak berikutnya. Tim kuat lawan tim kuat, tim berkembang lawan sesamanya. Tujuannya apa? Supaya penilaian individu lebih adil dan akurat. Jadi nggak ada lagi istilah apes karena undian. Performa setiap tim benar-benar diuji secara konsisten melawan lawan yang selevel. Oke, menarik. Lalu model yang kedua, non-kompetisi. Yang unggah video itu. Nah, ini inovasi untuk seleksi massal. Caranya, setiap peserta, secara individu ya, bukan tim, harus unggah 2 video pidato. 2 video? Iya. 1 video sebagai pembicara pertama pemerintah yang membangun kasus. 1 lagi video sebagai pembicara pertama oposisi. Tapi harus merespons video peserta lain yang sudah ditentukan panitia. Jadi ini menguji kemampuan membangun kasus sekaligus membantah. Wah, ini menarik. Tapi yang paling radikal dari semua ini kayaknya bukan soal modelnya, tapi siapa yang lolos. Katanya bukan tim juara. Dan inilah perubahan paling fundamental di LDI, baik di model kompetisi maupun non-kompetisi, yang dinilai itu akumulasi skor individu setiap peserta di babak penyisihan. Maksudnya? Jadi, 3 orang dengan skor individu tertinggi di satu provinsi, itulah yang akan digabung jadi satu tim untuk mewakili provinsi di tingkat nasional. Jadi bisa jadi mereka datang dari tim yang berbeda-beda di seleksi provinsi. Tepat sekali. Bisa saja tim Anda kalah di semifinal, tapi karena skor individu Anda dan 2 orang dari tim lain sangat tinggi, ya kalian bertiga yang berangkat ke nasional. Fokusnya adalah kualitas individu. Wow, ini benar-benar mengubah cara pandang ya? Fokusnya dari keberuntungan tim jadi konsistensi performa individu. Anda menangkapnya dengan sempurna. Ini menjawab polemik klasik soal tim jago tapi lawannya mudah atau sebaliknya. Sekarang murni kualitas individu. Tapi ini menciptakan dilema baru nggak sih buat peserta di dalam timnya sendiri? Tepat sekali, dinamika internal tim jadi berubah total kan? Apakah Anda akan fokus memenangkan debat secara kolektif? Atau lebih fokus menonjolkan diri biar skor pribadi tinggi? Ini tantangan baru. Menguji kedewasaan dan strategi juga ya jadinya. Betul. Oke, sistem seleksinya dirancang untuk menemukan individu terbaik, tapi sistem secanggih apapun kan percuma kalau penilaiannya nggak konsisten. Ini membawa kita ke isu panas, juri. Katanya ada perombakan besar di sini ya, untuk LDI 2026. Perombakan besar itu kata yang tepat. Bisa dibilang ini sebuah revolusi dalam sistem penjurian. Revolusi ya? Betul. Ini respon atas masukan komunitas selama bertahun-tahun. Mulai tahun ini, semua juri di semua tingkatan, kabupaten, provinsi, nasional, wajib istilahnya terrekognisi oleh Puspresnas. Terrekognisi? Maksudnya gimana tuh? Ada semacam sertifikasi atau tes? Tepat, akan ada program rekognisi khusus. Calon juri harus daftar, serahkan portofolio, dan kemungkinan ada tes atau kalibrasi untuk memastikan mereka semua punya standar penilaian yang sama. Jadi panitia daerah nggak bisa asal tunjuk guru senior atau pejabat dinas lagi ya? Nggak bisa. Mereka harus ajukan daftar calon juri yang kompeten ke Puspresnas untuk divalidasi. Bahkan, Puspresnas berhak menganulir hasil seleksi kalau jurinya dianggap nggak memenuhi syarat. Wow, ketat sekali. Tapi ini langkah yang sangat positif untuk objektivitas. Dan ada satu lagi puncaknya, aturan konflik kepentingan yang sangat ketat. Nah, ini Dokumen ini secara eksplisit bilang, juri tidak boleh, sedang atau pernah, dalam kurun waktu tertentu, membina atau melatih tim atau individu yang sedang ikut kompetisi. implikasinya besar sekali dong. Berarti seorang pelatih debat ternama di satu provinsi, kalau anak didiknya ikut lomba, dia nggak bisa jadi juri di provinsi itu. Tepat.
Dia harus pilih jadi pelatih atau jadi juri. Nggak bisa dua-duanya di kompetisi yang sama. Ini untuk memotong potensi bias, sadar atau tidak. Ini benar-benar langkah besar menuju integritas kompetisi. Sangat besar. Baik, kita sudah bahas filosofi, alur seleksi, dan revolusi juri. Sekarang, ayo kita ke hal-hal praktis. Bagaimana cara daftar dan kapan tanggal pentingnya? Benar, ini informasi krusial. Proses pendaftarannya sepenuhnya digital dan peran kuncinya ada di tangan operator sekolah. Jadi kita harus baik-baik nih sama operator sekolah. Harus banget. Mereka nanti yang akan masuk ke portal daftar.bptt.kemdikbud.go.id. Langkah-langkahnya apa saja di portal itu? Pertama, operator menambahkan data Anda sebagai peserta didik dan juga data pembimbing. Data ini ditarik dari Dapodik. Kedua, operator mendaftarkan tim Anda ke ajang LDI, pilih cabang bahasa Indonesia atau Inggris. Saya lihat ada catatan yang dicetak tebal soal tombol finalisasi. Kenapa ini begitu ditekankan? Karena ini langkah yang sering terlupakan dan akibatnya fatal. Setelah semua data diisi, operator wajib tekan tombol finalisasi. Kalau tidak, Kalau tidak, data tim Anda cuma tersimpan sebagai draft, tidak akan tersinkron ke sistem lomba. Artinya ya, tim Anda dianggap tidak terdaftar. wah, oke. Jadi harus dipastikan sampai tuntas. Betul, ingatkan operator sekolah Anda. Oke, prosesnya jelas. Sekarang jadwalnya. Kapan semua ini akan berlangsung? Tentu, coba tandai kalender Anda ya. Periode pendaftaran peserta itu dibuka cukup panjang, dari 16 Februari sampai 31 Maret 2026. Sekitar 1,5 bulan ya. Cukup untuk persiapan internal sekolah. Betul. Setelah pendaftaran ditutup, masuk ke seleksi tingkat provinsi, itu dijadwalkan antara 5 Juni sampai 15 Juli 2026. Lalu pengumuman finalis nasionalnya? Pengumuman finalis tingkat nasional akan dilakukan pada tanggal 23 Juli 2026. Jadi akhir Juli sudah ketahuan siapa saja yang akan berlaga di panggung nasional. Dan kapan puncak acaranya? Puncaknya, pelaksanaan LDI tingkat nasional akan diselenggarakan pada 31 Agustus sampai 6 September 2026. Oke, jadi kalau kita lihat, ada waktu di bulan April dan Mei untuk benar-benar latihan intensif sebelum seleksi provinsi. Ini maraton, bukan sprint ya. Tepat sekali. Persiapan matang itu kunci. Jadi setelah kita bedah semua ini, jelas ya LDI 2026 bukan sekedar kompetisi biasa. Bukan. Ini sebuah sistem yang dirancang sangat cermat untuk menemukan dan membina pemikir-pemikir muda terbaik kita. Dan insentifnya juga besar. Para pembicara terbaik akan diprioritaskan untuk pembinaan calon delegasi Indonesia ke WSDC. Kesempatan yang mengubah hidup. Betul. Semua aturan rumit ini, dari seleksi berlapis sampai standarisasi juri, semuanya kan muaranya satu, memastikan yang terbaiklah yang mewakili daerahnya dan pada akhirnya Indonesia. Sebagai penutup, kami mau lempar satu pertanyaan nih untuk Anda renungkan, terutama yang akan ikut berpartisipasi. Dengan sistem baru ini, yang sangat menekankan pada skor individu untuk bisa lolos, bagaimana hal ini akan membentuk strategi Anda dalam sebuah tim? Apakah ini akan mendorong kolaborasi yang lebih kuat, supaya semua anggota tim saling angkat skor? Atau justru, tanpa disadari, akan memicu kompetisi internal yang lebih tajam?